Kalah debat, menang PK. Bobok. Joseph masih belum nangkap, nanti sesi berikutnya. Sep. Pakai data. Kalah debat menang PK. Ya, itulah ya. Terima kasih. Padahal kamu kalah PK. Udah, diam dulu. Oke. Oke. Silakan sekarang waktu saya. Mana ini? Oke. Mari kita jawab pertanyaan Nandar yang tadi katanya. Pernah nggak Joseph Yesus nyanyi? Katanya dulu pernah Kristen. Katanya dulu pernah Kristen, gak pernah baca Alkitab ya. Makanya baca Alkitab itu minta tuntunan Roh Kudus, jangan minta tuntunan Allah negeri Mekah. Dia cuma ngerti bahasa Arab, jadi kamu baca Alkitab gak ngerti dia. Kamu perhatikan di sini. Jangan ketawa-tawa, kamu kurang ajar. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala kamu ketawain. Istighfar kamu kok malah ketawa. Kamu baca dalam Matius 26 ayat 30. Nih Yesus nyanyi. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, Cederkon. Selamat datang di kebenaran. Gue dari tadi nahan. Gue udah tahu ayatnya. Nih, yang tadi saya sudah keluarkan kepada kamu ketika Yesus menetapkan perjamuan Tuhan, semua gereja merayakan dan memang penyembahan sejati hanya ada di dalam gereja Katolik karena 3 unsur utama yang tadi tidak terjawab oleh Nandar. Cie kikuk. Dan begini, Bapak Endang Sunandar SH yang terhormat, advokat lawyer yang paling ditakuti sepanjang sejarah dunia tahun 2025, 2026 sampai dengan seterusnya. Saya mau bertanya Bapak Endang, kalau Islam mengaku bagian dalam Abrahamik, kenapa Islam tidak memiliki 3 unsur utama seperti yang tadi saya bantah? Ada unsur imam, bait suci, dan kurban. Kenapa Islam hanya jedot-jedot pala ke tanah, nungging-nungging, gak ada apa-apa? Tahu kan kalau kamu pakai orang Yahudi itu menyembah Allah, menyembah Khalik langit dan bumi, Adonai, Shema Israel, Adonai, Elohinu, Adonai Ehad. Mereka memiliki altar mesbah. Mereka akan membangun ulang bait suci Allah yang kedua. Betul teman-teman? Itu sebab Masjidil Aqsa kamu dikeruk. Itu karena mereka belum sampai pada penyembahan sejati. Itu sebab Masjid Al-Aqsa kamu dikeruk supaya mereka bisa membangun bait suci Allah yang kedua, supaya mereka di situ menghadirkan kembali penyembahan yang sejati. Yipi, selamat Nandar. Ya. Jadi di mana Abrahamiknya, di mana Islam gitu loh. Ini poinnya Bang Nandar dari tadi nggak jawab, di mana Abrahamiknya Islam ketika orang Yahudi memiliki 3 unsur utama. Tadi saya sudah tampilkan di dalam Keluaran 25, Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci dan kemudian menjadi bait suci, bait Allah di Yerusalem. Dalam Keluaran 25 juga dikatakan Tuhan Allah bangunlah tempat roti penyembahan, ada altar untuk memberikan kurban. Di dalam Imamat 1 ayat 7, altar itu mempersembahkan kurban, darah kurban penghapusan dosa. Kemudian di dalam 1 Tawarikh 15 dikatakan oleh Allah kepada Raja Daud untuk menetapkan bagi orang-orang Lewi yang memimpin nyanyian dan pujian untuk mengarak tabut perjanjian Allah. Begitu terstrukturnya penyembahan sempurna yang masih dilakukan oleh gereja Katolik. Kami punya nyanyian liturgi, kami punya yang namanya perarakan, kami punya yang namanya imam, altar, dan kurban. Pertanyaan saya, itu adalah salah satu unsur Abrahamik. Kenapa Islam tidak punya satupun unsurnya? Tuk. Jadi Islam itu Abrahamik palsu teman-teman ya. Sekarang kalian harus jujur, kamu itu Abrahamik palsu. Nah kemudian ketika tadi kita dalam perjanjian baru melihat Yesus itu bernyanyi, apakah para rasul sampai dengan setelah Yesus naik pergi ke surga meninggalkan bagi mereka Roh Kudus, apakah mereka masih melanjutkan ibadah yang dilakukan itu ini selain menetapkan perjamuan Tuhan dan juga nyanyian? Kita lihat di dalam Efesus 5. Kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-19 ya. Kita buka Efesus 5 ayat yang ke-19 ya. Sorry ya, Alkitabku robek-robek ini. Efesus 5 ayat 19 baca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ternyata masih ikut ajaran Rasul dan ajaran Tuhan Yesus.
Yeay. Matius 26 Yesus nyanyi, Efesus 5 para rasul nyanyi, dan orang Kristen sampai dengan nyanyi. Nah pertanyaan saya, kalau Islam katanya tadi kamu bilang kalau nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah katanya ditolak. Kenapa dalam Islam sholatnya beda-beda? Ngikutin siapa? Dalam fikih sholat itu berbeda-beda teman-teman. Posisi tangan mereka berbeda-beda. Ruku dan sujud mereka berbeda-beda. Gerakan tasyahud mereka berbeda-beda. Kalau katanya Rasulullah itu sebagai suri teladan dan kamu mengeluarkan hadis di awal tadi, kalau tidak melihat aku maka tolaklah bentuk ibadah itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau Rasulullah sebagai satu-satunya suri tauladan, dia mempraktikkan sholat, kenapa sholat beda-beda? Tuh, ada 2 pertanyaan, kagak dijawab juga. Buyar, Islam runtuh, bubar. Bye-bye. Bobok. Oke, lihat nih Joseph. Nih ya. Mana terima waktunya? Waktunya belum mulai. Iya, terima. Waktunya belum mulai. Iya, makanya terima. Gara-gara terjemahan orang Kristen tersesat dari jalan yang benar, ya. Matius 26 nomor 30, saya tahan-tahan nandar. Gua mau udah tahu, gua belajar Kristen 16 tahun lebih. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di dalam bahasa Ibraninya, Le'ar sesaru et hahalel. Beribadah, memuji, bukan bernyanyi. Ya suelhar hejaitim. Ya, hejaitim atau yang disebut dengan Bukit Zaitun. Jadi makanya belajar Bible itu jangan belajar terjemahan. Masa ada orang disalib, aye. Masa ada orang disalib nyanyi-nyanyi? Ya berdoa. Makanya di ayat yang lain, Yesus sampai menangis, sampai bersujud, berdoa, sholat tengah malam, berjaga-jaga. Mau disalib kok malah nyanyi-nyanyi. Inilah terjemahan ini memang ya ampun. Ya, bukan berarti. Itu tuh gara-gara terjemahan. Harusnya Yesus melantunkan pujian kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolonglah kami. Bukan, ya Allah, Tuhan Yahweh. Mau disalib kok malah jingkrak-jingkrak, kan nggak ada. Makanya kalian udah nih Pausmu itu debat sama saya. Orang Yesus lagi memuji Tuhan dibilang bernyanyi. Nih satu. Kita berbicara tentang Abrahamik. Makanya umat Islam ketika berdoa, amsaina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallam wa ala millati Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Lihat ke sini, Joseph, perhatikan. Lu mau ngejebak gua, lu gak bisa. Gua ini debater senior. Joseph, mau ngejebak saya, nggak tahu yang dihadapin ini bukan kaleng-kaleng. Baik, saya tunjukkan. Nih, Joseph. Gua tanya apa nih? Ya. Perhatikan. Mana nih? Aduh. Nih, Joseph, perhatikan ya. Jangan nangis, kau. Ketika Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Tidak ada Abraham kemudian menyembah Tuhan, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, ya, minum anggur, makan roti, itu nggak ada. Di dalam bahasa Ibraninya, Payehi ka'asyir syama eber Abraham Dibrahim Fayistahu arsya la Yahweh jederan, ya. Di sini apa ini? Abraham menyembah sujud kepada Yahweh. Sekarang saya tanya, kamu berbicara tentang penyembahan yang benar.
Bagaimana dan seperti apa tata cara kalian menyembah Yesus itu seperti apa? Abraham menyembah Yahweh, sujud ke tanah. Sekarang saya tanya, Kristen atau Muslim yang menyembah Allah itu dengan bersujud ke lantai? Jadaran. Sudah dibilang debater senior lu. Aduh, gimana sih lu? Aduh, Joseph Layo. Wah, Nandar, sengaja saya simpan. Sebelum kamu tahu ayat itu, gua sudah tahu duluan. Yesus mau disalib malah nyanyi. Kan ini bertolak belakang dengan akal dan logika. Itu bukan bernyanyi, Asrun. Itu memuji Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamda ya amin, hamda ya afini amma wa yukafi majidah. Masa orang mau disalib? Aye kadele sukacita, haleluya, haleluya. Aduh, ditampar tentara Romawi kayak gitu, Joseph. Sekali lagi gua tanya. Abraham beribadah kepada Yahweh itu bersujud ke tanah. Sekarang bagaimana tata cara kalian beribadah kepada Yesus? Pernah nggak diajarkan Yesus kalau kalian menyembah Roh Kudus itu sambil joget? Pernahkah kalian diajarkan bagaimana menyembah Roh Kudus? Begitu. Gua kira berkualitas, tantang debat, bubuk juga kau. Debater dari Kuningan, Jawa Barat, jeder kon. Asron, terima kasih. Bubuk, Joseph, kalah debat. Kalah PK, jeder kon. Aduh, Sep, mohon maaf ya, Sep ya. Aduh, Sep, aku tuh diam mengamati, Sep. Makasih, Joseph, jangan tersinggung. Sep, waktu habis, Sep. Lihat wajahku. Jangan nunduk. Ibadah kok nyanyi-nyanyi. Silahkan, mohon maaf. Oke, coba tolong mulut congornya ditutup dulu ya. Oke, bilang katanya Yesus gak nyanyi. Kamu itu ngerti nggak perjanjian baru pakai teks Yunani? Jangan kamu Ibrani udah gitu suaranya nggak enak. Pantas saja nggak pernah baca Quran. Kalau baca Quran pasti orang di situ pada ngeh. Bikin kucing saya jadi kabur, tau nggak? Iya, pantas kamu nggak pernah baca Quran ya. Pada kabur kayak penonton kamu nih. Nandar sebenarnya orang Islam apa orang Yahudi? Orang Yahudi juga dengar suaranya juga kagak enak gitu kan? Coba dengarkan dulu Nandar, tadi saya sudah jawab ya. Ketika Yesus mengajarkan penyembahan, terus kamu bantah dengan Abraham. Kamu bilang katanya Abraham sujud menyembah, makanya orang Islam menyembah. Kamu Melkisedek yang dalam Ibrani 7, Melkisedek dikatakan tipologi dari Kristus. Melkisedek membawakan persembahan roti dan anggur kepada Allah, kepada Yod-Heh-Vaveh. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Islam mengikuti Abraham pada saat Abraham menerima Melkisedek sebagai imam yang membawa roti dan anggur? Mana pernah Islam? Katanya Abraham sujud menyembah. Abraham sujud nggak lihat mana ya Ka'bah. Saya mau sujud kepada Allah. Kamu bilang menyembah dalam Islam, jangan konyol, jangan konyol. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah dan seterusnya. Emang semuanya itu nyembah? Sholat, kamu bilang sholat. Kamu itu ngaco. Tadi saya tanya mengenai perbedaan sholat fikih dalam mazhab gak dijawab. Saya tanya kamu dalam perspektif Yahudi yang katanya adalah akar Abrahamik, yang dihormati Islam, yang katanya Islam selalu ngemis-ngemis ke mereka, katanya menyembah Tuhan yang sama. Yahudi mencoba untuk mendirikan bait suci Allah yang kedua di atas Masjid Al-Aqsa yang kamu tidak mampu bantah, ya kan? Apa tujuan mereka mendirikan bait suci, bait Allah yang kedua, teman-teman? Nggak dijawab, nggak dibantah sama Nandar. Ya, pusing saya. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak dijawab dengan betul ya. Kan katanya itu bukan pujian, itu menyembah, memuji. Kamu paham gak arti kata Helel? Helel itu rangkaian dari kata haleluya, pujian. Pujian itu apakah hanya sekedar berbicara saja? Pujian itu kamu baca dalam Mazmur. Dikatakan apa? Bernyanyi, bersuka cita. Pujian itu termasuk bernyanyi. Makanya tadi saya sudah bilang. Tadi kita di awal sudah sepakat, Nandar gak bisa bantah lagi. Orang Kristen kalau bernyanyi itu bukan berarti menyembah, tetapi memuji. Menyembah itu ada 3 unsur utama yang Nandar ini berusaha lari. 3 unsur utama. Imam, altar, dan kurban. Keluaran 25 kamu nggak mampu bantah. Imamat 1 Imamat pasal 1 sampai dengan Imamat pasal 7 nggak kamu bantah.
Ya kan? Satu Tawarikh bab 15 nggak kamu bantah. Semua ayat-ayat dalam perjanjian lama kamu buang. Kamu cuma pilih masalah Abraham sujud ke tanah. Abraham sujud ke tanah nggak lagi sholat 5 waktu. Saya tanya sama Islam, Abraham sujud wudhu dulu nggak? Ngeluarin setan dalam hidung, ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada air, Joseph kan bisa tayamum. Mana Abraham tayamum? Makin berat loh. Sejak kapan sholat bisa tanpa wudhu? Sedangkan sholat itu harus berwudhu. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Sedangkan pada saat itu Abraham belum disunat. Kan dalam Islam suka ngeledekin orang tidak bersunat. Ih, di kulit kulupnya itu banyak najis. Betul nggak? Banyak hadas besar. Jangan ngibul deh. Mimpi, jauh. Nah, saya kembalikan ke topik kita, penyembahan yang sempurna. Orang Yahudi, orang Kristen, termasuk orang Katolik masih mempertahankan. Kami menyembah Allah dalam imam, altar, dan kurban. Yesus memerintahkan kami untuk merayakan perjamuan kudus. Kamu katakan katanya, orang Katolik tidak percaya, datanya mana? Jangan asumsi. Saya pakai ayat-ayat dari tadi, nggak pakai data. Diskusi sama Nandar ini berat, saudara. Sulit. Coba ketimpangannya ini berat sekali. Persentase Nandar buka data Al-Quran atau sumber-sumber Islam itu cuma 5%, sisanya dia pakai data Alkitab sama data orang Kristen. Jadi saya bingung mau bantah dia, masa bantah pakai data saya sendiri sedangkan Al-Quran nggak ada. Di mana data tadi Islam sebagai Abrahamik, di mana datanya? Yang kedua, ketika kamu menggunakan Abraham, apakah Abraham sholat itu wudhu, mandi hadas besar, tersebut terbebas? Silakan, ya, dijawab. Teman semuanya. Ya. Bentar, Yeah. ini nge-lag gak apa aku? Kita tanya dulu ya. Teman-teman, siapa yang nge-lag? Sinyal aku hijau soalnya. Coba kita tanya dulu. Teman-teman, siapa yang nge-lag? Jangan kabur, Sep. Nanti alasannya nge-lag. Nggak pernah saya kabur. Terakhir kita debat aja sama Unirifa, kau berdua yang kabur. Mana ada. Jelas. Aman, aku aman. Ya. Aman aku. Udah? Ya sudahlah, lanjut aja. Ya udah, lanjut. Baik. Enggak serius, enggak. Lu sinyalnya bagus apa enggak? Nanti giliran gua ngomong enggak dengar. Tadi dulu pastikan dulu. Tanya dulu kawan-kawanmu. Ya enggak, teman-teman. Ya udah gini. Gua aman, dia yang aman apa enggak lu nya? Nanti gua ngomong enggak dengar. Udah ganti wifi. Aman gak suara gue di situ? Aman. Coba lu ngomong lagi. 1, 2, 3 ngomong. Aman. Halo? Wah, nge-lag lu. Enggak, teman-teman, yang aman gua, si Joseph yang enggak aman. Kabur. Nggak ada kabur. Sinyal. Tadi dibilang ganti wifi, nggak dijawab. Nggak ada kabur. Nih gue kejar. Sep, si Jalum pastikan dulu Udah. Coba tadi teman-teman. Udah. Cepetan. Oke. Joseph yang kukasihi, di mute Sep ya, suaramu bising. Kita berbicara bagaimana penyembahan yang benar. Lalu kau bertanya, Nandar, kok ada perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Maliki? Rasulullah itu sudah bersabda, "Sholu kama ra'aitumu usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contoh nih Joseph ya, setelah sholat itu, saya kan orang Muhammadiyah, dulu kuliah di Muhammadiyah, dan saya juga orang NU, saya kuliah di NU. Ketika saya tanya dosen saya, Pak dosen, ini kenapa kalau di NU kok setelah sholat kok berisik? Nah, ternyata mengambil hadis ketika Rasulullah mengajarkan sholat zikirnya keras, karena mereka nggak tahu sebagai pengajaran, maka Rasulullah mengajarkannya dengan keras. Setelah mereka tahu, mereka diam. Inilah yang diambil Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu diam, berarti begini. Begitu juga, kenapa sholat itu ada
ada yang Allahu Akbar, ada yang ada yang Allahu Akbar, ada yang tangannya di kini. Itu melihat sholat ketika Rasulullah sholat ketika perang. Jadi harus ngerti kalau hadis itu ada asbabul wurud. Ini panjang lebar kemana-mana nanti larinya. Lu katanya mantan Islam, masa masalah fikih nggak paham? Malu-maluin aja. Masalah kunut dan tidak kunut juga itu nanti lebar lagi kemana-mana. Itu masalah hadisnya, perspektif. Tetapi mengenai jumlah rokaat nggak ada yang berbeda. Jangan nangis. Baik, sekarang saya tunjukkan kepada kamu. Ya, nih Joseph. Semua para nabi itu sholatnya bersujud ke arah bait Allah. Lihat ini. Ya. Di dalam Mazmur, ya Mazmur 138 ayat kedua, aku hendak sujud kabur. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih setiamu, oleh karena setiamu. Jederkon. Ya, di dalam bahasa Ibraninya estahapel haikal kad sehat POD semehal has dihapel amiteha higadalta simha rateha. Jederkon. Ternyata ketika Daud sholat itu mengarah kepada bait Allah. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus malah jingkrak-jingkrak? Oke, saya tanya sama Joseph nih. Joseph, kalian kan bukan hanya menyembah Bapa Elohim, tapi menyembah Anak dan menyembah Roh Kudus. Bagaimana tata cara kalian menyembah Roh Kudus? Jederkon. Yang kedua, bagaimana kalian tata cara menyembah Yesus? Sudah saya katakan tadi di dalam Islam itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah goiro mahdoh. Kalau ibadah mahdoh sudah ditentukan, sholat 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur dan seterusnya. Tapi dalam Kristen saya tanya, kenapa ibadah Katolik dan Protestan berbeda? Justru kamu menonjolkan kekatolikanmu seolah Protestan salah. Saya ulangi, Joseph. Bagaimana tata cara ibadah kepada Yesus yang Yesus ajarkan? Menyembah Yesus itu seperti apa sih? Sedangkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika orang Yahudi menyembah Elohim itu dengan cara bersujud kepada arah bait Allah. Ini ayatnya, Sep. Ya, saya nggak asumsi loh ya, Sep ya. Nih saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Estahafe el haikal kadeseha POD et semehha. Ya, jadi ada tuh. Hendak sujud ke arah baitmu, bukan hendak sujud ke arah Roh Kudus, nggak ada. Oh, ketahuan dia. Jeder kon, bubuk. Sudah dibilangin debat terlama, gimana sih lo? Lo nggak bisa kejebak gua. Saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan tata cara menyembah Roh Kudus? Nggak dijawab. Bagaimana kalian menyembah Yesus? Tata caranya seperti apa? Jeder kon, bobok, kalah debat, menang PK, bobok. Udah. Joseph nggak seru Joseph nggak ada perlawanan. Ya nggak seru kamu, mana ayat Al-Qur'anmu dari tadi Alkitab terus kok. Udah, Sep. Loh, aku sudah jawab versi Islam gampang. Nah, Al-Qur'annya nggak ada Al-Qur'annya. Aku pun bisa ayat Alkitab nggak kutampilkan. Udah, sekarang giliranku. Iya. Joseph nih, belajar lagi, Sep. Kamu nantang debat tema ini sih. Kasihan aku. Mohon maaf ya, Sep ya. Pedih memang. Udah. Diam. Ya. Waktuku. Nandar, Mazmur 138 kau pakai, aku sujud mengarah ke baitmu. Bait mana? Bait Allah di Mekah yang kotak hitam kubus itu. Ya, enggak.
Bait yang Keluaran 25. Aduh si Nandar, nanti kalau kita buka Al-Qur'annya makin terseok-seok kau Nandar. Ku buat Allahmu jadi nggak berguna. Kenapa? Karena membuktikan Allahmu itu Allah bikinan, bukan Allah yang sejati. Kenapa? Sejak sedari mula betul Allah itu berada di kemahnya, bukan di bait Allah yang di Mekah, Baitullah. Baca ini kemah suci. Bait Allah ini di Keluaran 25 ini yang tadi saya bacakan. Ya, nggak ada bait Allah itu kotak hitam pas dibuka dalamnya isinya guci-guci perabot, ndang. Itu bait Allah bukan gudang, buset. Udah pada lihat kan teman-teman kan? Video waktu Raja Arab sama petinggi-petinggi negara pas ngebuka Ka'bah, gua kira mah dalamnya apa ya kan? Taunya dalamnya guci, cendi apa? Apalagi kendi. Lah kata gua udah kayak gudang. Bingung gua. Ini kamu baca di sini, makanya saya dari tadi nantangin kamu, berani nggak kamu kita bahas ini? Di sini dulu deh, tentang mendirikan kemah suci persembahan khusus nih. Ada meja roti sajian, ada yang namanya persembahan kemah suci. Kalau kita buka dalam imamat makin ancur Islam, imamat 1 korban bakaran di kemah suci ini tuh. Hah? Ada nggak? Ada altar, di atas mezbah persembahan altar ini ada kurban. Ini semuanya di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam Ibrani dikatakan apa? Lihat, kan kamu tahu Yesus itu berfirman, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya sudah pasti Yesus itu yang ada di dalam perjanjian lama. Dia bernyanyi, dia memuji. Yesus beribadah di sinagog untuk menunjukkan bagaimana caranya menyembah Allah. Dilanjutkan sampai dengan sekarang, sinagoganya orang Kristen adalah gereja tempat di mana Yesus hadir, yaitu sakramen Maha Kudus. Kamu mau berusaha membenturkan Katolik Protestan. Jangan salah. Protestan mana dulu? Nanda. Protestan mana dulu? Lu dari dulu kalau bawa-bawa Protestan bikin bingung. Ya, seolah-olah Protestan satu. Teman-teman Protestan itu ada berbagai macam. Bahkan orang-orang saksi Yehova menganggap diri mereka Protestan. Padahal menurut teman-teman Protestan sendiri itu bukan. Ya kan? Tapi kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas tentang penyembahan. Jangan lari. Bisa? Nih, kalau lu mau ke bait Allah lu itu baru ada di abad keberapa? Abad ke-6, abad ke-7. Kenapa? Lu punya kiblat aja baru setelah Al-Baqarah 144 turun. Bayangin, Muhammad kalau berdoa itu ngadahnya ke langit. Mana ada bait Allah di langit? Ini menunjukkan nabi lu bukan nabi yang dijanjikan. Kenapa? Makin hancur gue bilang. Lu pakai ayat Mazmur 138. Tadi apa kata Mazmur 138, Dang? Apa tadi? Para nabi, kata Nandar, sujud menyembah ke arah bait suci. Kenapa Muhammad sering mengenang-ngadah ke langit? Baru dipalingkan. Aduh, banyak sekali ini iklan di situs Islam. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mana ada bait suci di Masjidil Haram? Mana ada bait suci di Masjidil Haram? Di sini dikatakan pemindahan kiblat ke Masjidil Haram. Buset, Tuhan Allah bisa pindah-pindah gitu ya? Gak ada di sini dalam Keluaran, di sini nggak ada. Maka sekali lagi Yesus sebagai imam besar yang agung itu telah melintasi segala sesuatu. Kita baca dalam Ibrani 10 nih, persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayang-bayang saja dari hal-hal yang baik akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Maka kurban yang sempurna itu siapa? Dialah Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah imam besar yang agung. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menjadikan dirinya imam. Sebaca di sini, namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya. Terus Standar bilang katanya menyembah Roh Kudus. Dalam Ekaristi, Gereja Katolik, penyembahan itu nggak cuma Yesus, kita bukan Jesus only. Justru Ekaristi itu kita menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Buktinya apa nih Nandar? Pada saat penyembahan Ekaristi, kita ada namanya konsekrasi. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Dengan perantaran Kristus, dengan dia, dalam dia, dan oleh dia. Ini juga mengkaruniakan Roh Kudus. Ini kuasa Roh Kudus Standar, ini nggak sembarangan. Gua tanya sekarang, Islam kalau sholat mana yang benar? Udah gitu aja. Kamu jawab fikih, nggak ada data. Saya dari tadi bulak-balik kamera ada data. Datanya mana? Baca datanya, ya.
satu aja aku save. Oke, terima. Orang Islam berdoanya menengadah ke langit. Makanya kau jangan mengikuti si Paulus. Kau pikir ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya, dia tidak menengadah ke arah bait Allah, bait Hakodes, tidak ada, Joseph. Makanya belajar. Masa orang Islam ngajarin orang Katolik nih, gua bacain ya. Coba kau lihat di sini, Yesus mengadah ke mana? Kemudian sambil menengadah kepada Joseph ke arah Haikal Solomon atau ke langit. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Epata, artinya terbukalah. Yesus berdoanya menengadah ke langit, bukan menengadah ke bait Salomo. Jeder kon, bobok. Oke, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ya, dalam bahasa Ibraninya, Yubhabito Hasamaima. Apa Joseph di sini? Neena apa? Menengadah. Ya, jeder kon. Pe amar dan berkata elap hipatah. Terbukalah, jeder kon. Yesus menengadah ke langit, bobok. Makanya belajar lagi. Lu kalah debat, kalah PK, bobok. Debat terlama dilawan. Aduh, Yesus aja berdoanya begini. Bukan berdoa, hai bait Salomo. Enggak. Bait Salomo itu arah kiblat. Sebelum arah kiblat kami ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Kami umat Islam dulu ibadah ke arah sujudnya ke Bait Hakodes atau apa? Bait Hamikdas. Gimana sih Joseph katanya mantan Islam, masa nggak ngerti sejarah Islam? Beda. Kalau sujud Abraham, kalau sujud David, itu arah kiblatnya ke Bait Salomo. Kami juga dulu sama ke Bait Salomo. Tapi kalau berdoa, bukan hai Bait Salomo, bukan. Kalau berdoa menengadah ke langit sebagaimana yang Yesus lakukan. Belajar lagi. Gua kira Joseph pinter. Belajar lagi. Bahkan perpindahan arah kiblat sudah dinubuatkan oleh Yesus. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jeder kon, di Mekah. Bobok Joseph. 2. Si Joseph bilang ke saya, dari Joseph ya. Mana nih? Nih Joseph, teman-teman aku tunjukkan ya isi bait Salomo. Kenapa umat Islam itu aduh si Joseph nih gua kira cerdas nih Joseph nih. Joseph perhatikan ya. Gua bukain nih buat Joseph nih. Isi bait Salomo, isi bait Allah. Nah, si Joseph kita tunjukkan teman-teman. Lu ngerti nggak? Lu katanya Katolik mengikuti mengikuti Abrahamik. Sekarang gua tanya sama lu, di gereja Katolikmu ada nggak kerubim? Coba. Ini isi bait Salomo ini. Isi bait Salomo ada berhala yang namanya kerubim. Lu ngerti nggak ini seperti apa ini? Ayo, ayo, bobokon. Di dalam bait Allahnya Yahudi atau tempel Salomo itu ada berhala yang namanya kerubim. Lu ngerti nggak kerubim itu apa? Kerubim itu adalah kendaraan Yahweh. Kenapa ketawa? Gak percaya dia. Oke, gua tunjukkan nih. Kerubim itu kendaraannya Yesus. Kendaraannya Yahweh. Ya. Kita buka kerubim. Sebentar. Nih, Joseph, perhatikan. Nih. Ya. 2 Samuel Mazmur 18 nomor 10. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Jeder, ini Tuhanmu ini. Masa dia mengendarai kerubim? Lihat di sini kerubim itu seperti apa? Ini kerubim Joseph. Singa berkepala manusia. Sekarang saya tanya, di dalam bait sucimu, di dalam bait Allahmu yang sekarang di Katolik itu ada nggak patung kerubim? Sementara bait Allahnya Salomo itu ada patung singa berkepala manusia dan ada sayapnya yang menjadi kendaraan Yahweh. Bobok. Debat terlama dilawan.
Jeder kon. Kalah debat, kalah PK. Puh, puh. Jeder kon. Hah. Makasih. Hebat katanya. Ye, tepuk tangan. Sep. Joseph. Sep. Waktu kita kan 5 menit lagi. Sabar dulu. Waktu kita 5 menit lagi toh. Nah, ini gimana nih? Iya, ini kan berarti saya tanggapan, abis itu saya closing sekalian, abis itu baru kamu closing. Berarti 10 Gitu. menit kamu ya, Sep ya? Iya, kan? kamu closing terakhir. Joseph, Betul. Sebelum kamu closing, aku mohon maaf ya, mungkin ada kata-kataku yang menyinggung ya. Dan kepada Apa-apa. umat Katolik dan Protestan, saya mohon maaf kalau dalam kata-kata atau perdebatan saya mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf. Karena di dalam sebuah pepatah dikatakan apabila ada jaring yang patah jangan Sudah disimpan di itu dalam nanti, peti. itu sudah belum? itu nanti, Oke. itu sudah. Nanti Ya, aja. 10 menit ya, 10 menit ya. 10 menit Silakan, udah Sep. langsung. Ya, silakan. Oke. Ya, nanti closing jangan nyebrang ya. Sudah menjadi. Saya jawab yang pertama dulu katanya. Mana patung kerub di gereja Katolik? Kakunya pernah ke Katolik. Gak pernah lihat di tabernakelnya gereja Katolik suka ada patung malaikat, itu patung kerub dan serafim. Nggak lihat. Nggak lihat waktu ke masjid, waktu ke gereja Hagia Sophia yang kalian rebut, di atasnya di plester itu lukisan kerubim dan serafim, yang ditutup di plester itu kerubim dan serafim. Kerubim itu malaikat, dikatakan kendaraan Allah itu karena malaikat memuja. Tingkatan malaikat tuh banyak, ada thrones, ada archangel, ada kerubim, ada serafim. Aduh, gua mah bingung mau debat sama Paus, lo aja kagak ngerti kerubim apa. Nih, gue tunjukin deh. Capek gue. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk membangun, ya, membuat tabut, ya, tabernakel, apa Tuhan Allah bilang? Haruslah ada 2 malaikat. Ini gereja Santa Clara yang ditakuti oleh Islam Bekasi sekarang berdiri. Ini dia malaikatnya yang ada di dalam tabut perjanjian. Ini yang ada di Bait Salomo. Islam punya nggak? Boro-boro gambar malaikat. Malaikat lu pengecut. Takut sama gambar, takut sama anjing. Setahu saya kalau kita pelihara anjing yang takut sama anjing itu penjahat loh. Masa malaikat disamakan seperti penjahat? Bobok. Mau bahas Bait Salomo, tapi kalau kita bahas di Mekah kan tadi kan perbandingannya di Mekah cuma ada Gucci. Di Bait Salomo ada Gucci kagak? Bingung gue, bisa-bisanya pede. Terus kamu bilang, kok bisa kendaraan Allah itu katanya malaikat singa? Lu lupa Allah lu itu. Kita baca dalam drop. Kita buka dalam aras singgasananya Allah. Nih Allah singgasananya dipanggul oleh 8 malaikat kambing. Jeder kan. Allah lu juga malaikatnya juga ngaco, kambing mau bahas itu, tapi kan nggak perlu. Tapi lu tadi nyentuh itu ya udah gue bahas dong. Nah, oke, kemudian tadi pertanyaan Sinandar apalagi mengenai bait Allah, bait suci. Kamu bilang dalam Yohanes 4 ayat 22 Yesus menubuatkan perpindahan yang ada dalam Al-Baqarah 104. Kamu nggak berani baca ya Yohanes 4 ayat 22-nya ya? Dipindahkan, bukan dipindahkan, tetapi justru menyembah Allah itu tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Kenapa? Karena toh kalau kamu mau sombong katanya Islam itu apa? Mengarah ke Bait Hamikdas. Bait Hamikdas itu hancur itu tahun 568 sebelum Masehi. Lah, Islam ini ada di tahun 600 Masehi. Mereka sujud kemana? Bait Hamikdas ini Raja Salomo. Nanti pun kalau kamu bait suci kedua dihancurkan yang telah dinubuatkan Yesus di tahun 70 Masehi, lu diketawain orang Yahudi, lu bener dah. Betul nggak? Coba tanya sama Burita Wahyu, tanya sama teman-teman yang belajar Yahudi, betul nggak teman-teman? Bait suci yang kedua saja itu hancur di tahun 70 Masehi. 500 tahun, 600 tahun sebelum Islam datang. Kok bisa-bisanya Islam mengaku katanya sujud mengarah ke bait suci? Bingung, endang. Ya. Coba perhatikan ya sekali lagi. Kalau kamu mengutip Yohanes 4 ayat 22, Yesus ini mau menegaskan bahwa menyembah Allah itu tidak terbatas lagi. Makanya menyembah Allah itu yang maha hadir dalam sakramen maha kudus.
Nandar tidak sama sekali membantah ketika dikatakan dalam Alkitab dalam Keluaran 25 bahwa seorang yang mau menyembah Tuhan Allah itu harus memiliki kemah suci, harus memiliki tempat, harus memiliki altar dan kurban dalam imamat. Dalam satu Tawarikh menyembah Allah juga harus dengan nyanyian dan pujian, sedangkan Islam sama sekali tidak memenuhi. Saya sudah peringatkan Nandar sampai dengan detik-detik kita closing, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dibacakan. Kalaupun Nandar mau membantah omongan saya, tidak ada satupun data yang ditampilkan oleh Nandar. Nandar tidak punya data apa-apa. Ketika menjelaskan hanya menjelaskan tapi tidak ditampilkan data. Saya effort bolak-balik data, Alkitab dan juga Google dan seterusnya. Jadi ketika Anda membahas tentang penyembahan yang sempurna, orang Kristen termasuk gereja Katolik itu menyembah Allah dalam kesempurnaan, yaitu menyembah dalam Yohanes pasal kedua. Yang dikatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan ekaristi, perjamuan kudus. Yang kamu katakan tadi Yesus tidak bernyanyi, kamu tidak bantah lagi, bukan? Nah, sekarang sudah masuk closing ya. Nanti 5 menit kita closing. Berarti saya simpulkan Islam ini sama sekali tidak ada unsur menyembah yang sempurna, hanya sujud saja. Kalau gitu saudara-saudari kita yang juga Hindu, Buddha, mereka juga Islam berarti karena sujud mereka. Aduh. Nah, Closing set sekarang ya. kesimpulan. Ya simpulan. Ya terserah mau nyebrang juga nggak apa-apa. Enggak mau nyebrang. Kesimpulan itu kita sepakati. Iya. Kesimpulan itu adalah namanya kesimpulan, ya simpulan dari apa yang kita diskusikan dan kita debatkan. Kalau nyebrang lagi nanti ditanggapin. Iya, silakan. Fair, saya nggak Islam soalnya. Ya, silakan. Oke, baik ya. Jadi walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, tetapi gadamu, tongkatmu menghibur aku. Jadi walaupun saya digoda, dihasut, saya tidak akan tergoda ya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi begini, kesimpulan kita dalam diskusi ini, I got nothing. Ya, apakah Anda juga sama? Tadi saya sudah menampilkan data yang reliable dari kitab suci sendiri dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Penyembahan sempurna harus ada imam, altar, dan kurban. Tiga-tiganya ini valid. Nandar sama sekali tidak menyentuh, tidak sama sekali membantah. Lari ke sana ke sini, lari ke nyanyian, lari ke sini, lari ke sana, menyembah Roh Kudus, balik lagi nanti nyanyian, balik lagi ke sini. Apa? Dan dari tadi saya juga sudah menantang Nandar untuk membuktikan bagaimana dalam perspektif Islam, tapi juga tidak dapat saya temukan jawabannya. Tidak ada satupun catatan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang bisa saya bantah, karena memang tidak ada sama sekali yang dilontarkan oleh Nandar. Lebih sering Nandar menyanyikan Alkitab, ya, membacakan Alkitab. Atau mungkin saudara Nandar sudah mulai terpanggil ya, puji Tuhan. Jadi secara kesimpulan, orang Kristen yang sejati menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yang maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, ketika Anda bingung, kenapa kita tidak lagi memiliki bait Allah? Ingat, Yesus bilang apa? Rombaklah bait Allah ini, pada hari ketiga aku akan membangunnya kembali. Orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, orang-orang Farisi bingung. Kami butuh waktu bertahun-tahun membangun bait Allah, sedangkan engkau hanya butuh 3 hari. Jadi yang dimaksud bait Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus menghadap ke langit, ketika Yesus berbicara kepada para murid, melakukan mukjizat, yang berbicara tidak perlu lagi memohon segala sesuatu, karena yang berbicara adalah ilahi itu sendiri, firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Maka Yesus tidak perlu menghadap kemana-kemana, karena dirinya adalah bait Allah dan Allah itu sendiri. Hadirat Allah ada di dalam diri Yesus. Kolose 1 ayat 16, sebab di dalam tubuh jasmaniahnya berdiam kepenuhan ilahi. Orang Kristen tidak lagi butuh tempat, tidak terbatas tempat. Orang Kristen bisa memuji dan menyembah Allah. Lihatlah gereja-gereja dibangun di mana-mana. Meskipun disegel dan dimanapun kami dihambat, kami tetap bisa beribadah sekalipun di rumah. Kenapa? Yesus Maha Hadir, Allah Tritunggal Maha Kudus Maha Hadir. Dan dengan konsep penyembahan sempurna ini, bukan berarti kami ikut-ikutan Yahudi. Jangan salah paham teman-teman. Ya, seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, ya. Surut sudah, hukum lampau, tata baru tampilah. Nah, inilah salah satu bukti bahwa Yesus Kristus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Dalam Ibrani 10 tadi saya sudah di awal jelas katakan bahwa hukum Taurat itu adalah bayang-bayang. Ketika berulang kali
Kalau saudara perhatikan, dalam perjanjian lama mereka mempersembahkan berulang-ulang terus-terus kurban bakaran. Kemudian ketika Yesus datang, kurban itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya di dalam diri Kristus yang mendamaikan segala dosa, maka itulah kepenuhan Allah yang mendamaikan dunia, sehingga tidak ada satupun orang Kristen yang lagi mengikuti hukum lampau. Dan betullah kata Santo Thomas Aquinas bahwa Yesus Kristus hadir sebagai penggenapan atas nubuatan perjanjian lama dan dia adalah wujud dari bayang-bayang hukum Taurat. Lagi dan lagi, pada kesempatan ini saya sekali lagi tegaskan tidak mendapatkan apa-apa poin-poin ya, tidak mendapatkan ilmu. Walaupun saya mantan Islam, saya juga ingin membantu teman-teman Kristen. Tapi ini faktanya teman-teman Kristen bisa menilai sendiri. Saya tidak dapat apapun dari Nandar, mungkin teman-teman juga sama. Sekali lagi saya bersyukur Tuhan Allah memperkenankan saya untuk mengenal Islam, sehingga Islam menuntun saya untuk mengenal Allah yang sejati, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memperkenalkan dan menyatakan dirinya melalui putranya sendiri, Yeshua HaMasyiah, Yeshua Al-Masih, Yesus Kristus. Sekali lagi, penyembahan yang sempurna bukan pada nyanyian, bukan lagi gerakan, bukan lagi ini itu, tetapi 3 unsur utama tadi. Imam, kurban, dan altar yang dalam perspektif iman gereja Katolik masih ada dan tidak pernah terbantahkan oleh sisi Islam melalui Bang Nandar. Puji Tuhan, semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran, jadi saya yakin dan semakin teguh bahwa 25 Desember bukan hari mualaf ya. Bang Nandar tadi udah bilang gak merayakan kan? Terima kasih Bang Nandar, tapi gue salut sama Bang Nandar, gue respect ya, gue hormat. Kenapa Bang Nandar Islam sejati gak mau ikut-ikut? Karena 25 Desember adalah hari juru selamat sukacitanya kami, bukan hari mualaf, tapi justru banyak orang yang dibaptis. Beberapa waktu lalu banyak teman-teman Islam yang mempertanyakan baik di media sosial maupun secara langsung bagaimana caranya bergabung ke dalam gereja Katolik, karena mereka sadar satu-satunya penyembahan yang sempurna bukan mengarah kepada tempat tetapi kepada penyembahan yang sempurna di dalam Allah yang Maha Hadir, Yesus Kristus.